Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta tolong kursinya dirapiin, baju dirapiin. Yang masih main handphonenya disimpan dulu. Terus kalau ada sampahnya disimpan, nanti setelah pelajaran boleh dibuang. Buat kelasnya coba kalau mimpin. Bersiap, berdoa, dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pembelajaran kita kali ini insyaallah akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu nanya dulu siapa yang gak masuk hari ini? Iya, ada, Bu. Kenapa, Bu? Ada keterangannya nggak? Nggak ada. Nggak ada keterangan. Lain kali buat kalian semua, kalau misalkan nggak masuk, kalau emang sakit, tolong kasih surat dokter ke ibu bisa teman. Terus kalau emang ada keperluan lain, bisa langsung hubungi ya. Iya, Bu. Oke. Dan kita langsung masuk ke materi berikutnya ya. Sebelum masuk ke materi berikutnya, aku nanya dulu deh. Masih ingat nggak materi yang kemarin itu tentang apa? Jenazah, Bu. Tentang jenazah, berarti masih ingat ya? Apa yang masih kalian ingat tentang jenazah atau urusan jenazah? Apa yang mayat? Ya, terus? Mandi mayat. Ya, berarti masih pada diingat ya materi sebelumnya. Jadi kita mengingat mengulas kembali. Barangkali sama yaitu sampai dia sudah meninggal pun kita masih punya kewajiban. Ketika dia hidup kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Ketika dia sudah meninggal kita juga masih punya kewajiban untuk mengurusi jenazahnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang pernikahan. Pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Melalui keluarga terwujud pilar kokoh kehidupan. Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka maupun duka. Hidup berpasangan adalah kebijaksanaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Itu terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat. Di sini juga ada pengertian pernikahan. Nah, Ibu tulis ya. Kalian keluarin buku tulisnya, kalian catat ya. Pernikahan itu pengertian pernikahan. Yang pertama ada uqdatun nikah. Artinya yaitu perjanjian. Yang kedua ada zawajah yang berasal dari zauj atau pasangan. Yang ketiga ada misaqon ghaliza. Apa, Bu, yang ketiga, Bu? Misaqon ghaliza atau yang artinya ikatan yang kokoh. Yang keempat ada mawaddah warahmah. Artinya yaitu kasih sayang. Gitu. Oke, sampai sini coba kalian perhatikan. Di sini pertama pengertian pernikahan itu ada berapa? 4. Yang pertama apa? Uqdatun nikah. Uqdatun nikah yaitu artinya perjanjian atau berarti bentuk perjanjian kuat dalam ikatan pernikahan. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah 237. Yang kedua yaitu zawajah atau aslinya itu dari zauj atau pasangan. Jadi pernikahan itu artinya pasangan. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah juga ayat 230. Terus yang ketiga ada misaqon ghaliza atau ikatan yang kokoh. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat 21. Terus yang keempat ada mawaddah warahmah. Ini kita sering dengar ya kalimat mawaddah warahmah, benar nggak? Betul. Ini dalam At-Tum ayat 21. Jadi ini 4 pengertian pernikahan menurut Al-Quran. Sampai sini kalian udah bisa memahami tentang ini?
Bisa memahami. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pernikahan. Yang pertama yaitu adanya kesiapan fisik dan mental. Jadi ketika kalian mau menikah, kalian harus sudah memiliki kesiapan fisik dan mental. Bukan cuma kayak menikah sekedar menikah, tapi menikah itu benar-benar yang harus mental yang kuat. Karena kenapa? Kehidupan pernikahan itu bukan cuma kehidupan yang mungkin orang melihatnya, oh iya begini-begini. Tapi di dalam pernikahan itu kalian bagaikan lagi berada di atas kapal yang penuh ombak. Itu hidupnya nggak selalu apa ya bahasanya datar, enggak. Justru itu dalam pernikahan itu banyak masalah-masalah yang mungkin orang itu melihatnya, oh cuma sekedar pernikahan itu seperti ini, tapi di dalamnya kalian nggak tahu pernikahan itu seperti apa ya kan. Terus yang kedua juga ada faktor-faktor penting memilih pasangan. Faktor penting memilih pasangan itu yang pertama satu agama, yang kedua hindari pasangan yang buruk kepribadiannya, yang ketiga tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan, yang keempat memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah. Jadi kita bahas yang pertama satu agama. Boleh nggak sih kita nikah itu beda agama? Tidak. Apa alasannya nggak boleh nikah beda agama? Tidak boleh gimana? Ya, terus selain tidak boleh juga dalam agama Islam itu kan pernikahan itu harus yang seiman ya, biasanya harus seiman. Kalau beda iman nanti takutnya perjalanannya itu gimana ya? Yang namanya nikah itu ibadah. Kalau udah beda agama berarti kan nggak bisa beribadah menuju apa tujuan ibadah itu apa ya kan? Terus yang kedua juga hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Kayak gitu kalian juga harus teliti ya dalam memilih pasangan. Hidup itu perlunya teliti itu seperti itu. Terus memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah. Jadi ketika kalian sudah menentukan, kalian sudah punya calon, misalnya kalian masing-masing punya calon, tapi kalian ini masih kayak yakin nggak ya sama dia, gimana ya sama dia, kalian harus libatkan Allah dalam setiap menentukan pilihan. Kalian harus selalu libatkan Allah dalam setiap kehidupan kalian. Jadi kalian nggak boleh merasa, oh gue bisa ini, nggak boleh. Jadi kalian harus selalu melibatkan Allah dalam hidup kalian. Terus di sini juga ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada Ibu sebutkan ada jaiz atau mubah, terus ada sunnah, ada wajib, ada makruh, ada haram. Kenapa dia dibilang jaiz atau mubah? Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak menikah. Dan sunnah, kenapa hukum ini dibilang sunnah? Berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah, namun tidak khawatir berzina, ia disunahkan melalui pernikahan. Wajib itu kenapa? Ketika hukum ini dikenakan bagi orang yang memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Makruh adalah ketika mempunyai keinginan menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Jadi kalian pengen banget nikah tapi belum bisa menafkahi, itu jadi jatuhnya makruh ya. Terus haram itu dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat. Misalnya maksudnya untuk balas dendam atau gimana, itu haram itu langsung. Terus di sini ada tujuan pernikahan. Pertama, tercapainya ketenteraman hati. Itu ada di surah Ar-Rum ayat 21. Terus untuk memperoleh keturunan yang sah. Jadi kalau pernikahan itu pasti salah satu tujuannya itu kan untuk memperoleh keturunan. Terus ada juga untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Dan terus di sini rukun-rukun menikah. Yang pertama adanya calon suami. Bener dong, kalau misalkan menikah harus ada calon suami dan calon istri. Terus ada wali mempelai perempuan, yaitu seorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. Contohnya wali perempuan siapa? Bisa ayah, terus bisa kakak, atau bisa adik. Terus wali hakim. Wali itu dibagi dua tadi tuh, ada wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu berdasarkan nasab. Kayak tadi contohnya siapa? Bapak, kakek, ya kan? Terus kalau wali hakim itu siapa? Jadi kayak orang yang diutus oleh keluarga untuk mewalikan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami itu pertama dia menjadi pemimpin dalam keluarga. Terus dia memberi nafkah. Nafkah itu berupa kayak pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Terus juga dia memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. Terus kalau kewajiban istri itu apa? Yang paling utama kewajiban seorang istri terhadap suami yaitu taat dan patuh pada perintah suami, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, bersyukur atas nafkah
suami. Jadi ketika kalian sudah menjadi seorang istri nanti, ketika suami kalian memberikan nafkah berapapun kalian terima, jangan malah dikucilin. Nggak boleh kayak gitu, kalian harus bersyukur. Berarti oh saya dikasihnya segini, berarti alhamdulillah, langsung ucap alhamdulillah maksudnya. Terus mungkin sampai situ dulu kali ya ibu bahasnya. Di sini ibu ada kayak kertas di sini. Di sini ada kayak kasus ya. Ibu udah menulis kasus di sini tentang pernikahan dari ala barat, ala timur sama di Indonesia lah maksudnya difokuskan ya. Ibu ada 2 kertas ini, ibu bagi ke 2, kalian bisa diskusikan nanti. Kalau sudah didiskusikan hasilnya kalian bacakan di depan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sebelumnya sampai sini sudah pada paham sedikit tentang pernikahan? Apa paham? Coba kalau misalkan sudah punya jawabannya kasih tahu ibu ya. Udah selesai? Sudah bu. Sekarang ibu minta hasil diskusinya kalian bacakan di depan. Dua-duanya langsung maju deh ya. Iya bu. Ya, silakan. Gue pengen tahu nih gimana hasil dari kasus yang sudah diberikan pernikahan menurut ala barat, ala timur dan khususnya di Indonesia. Menurut pandangan kelompoknya siapa dulu yang menjelasin? Saya bu. Alma gimana? Kalau ala barat itu perlu karena butuh perkenalan dulu. Oh gitu ya. Jadi menurut Alma jadi kasus di ala barat itu perlunya perkenalan ya. Kalau menurut Lisa? Kalau menurut saya karena butuh perkenalan gitu ya. Berarti Alma sama Lisa ini punya pendapat yang berbeda ya. Terus selanjutnya kalau yang timur gimana tuh pernikahan ala timur kan kayak gitu. Menurut kalian gimana, kalian sependapat atau enggak? Enggak bu, enggak. Kalau timur tuh menurut saya nggak harus dijodohin karena takut nggak ngerasa nyaman. Oh ya, jadi kalau menurut kelompok Alma itu kalau dijodohin takutnya nggak nyaman, udah nyaman. Kalau menurut kelompok Lisa nggak apa-apa mau dijodohin karena ridho Allah daripada di dalam rumah. Oh iya, berarti udah bener ya mereka berdua ini saling bertolak belakang gitu ya. Terus kalau kasus di Indonesia ini kan seperti yang tadi ditulis itu, menurut kalian gimana? Kalian setuju atau enggak sama kasus yang Indonesia ini? Kalau saya iya bu, karena yang pernikahan itu menyatukan 2 keluarga. Kalau menurut Lisa, kamu bu menyatukan 2 keluarga bukan 2 insan saja. Masya Allah. Jadi udah ya, 2 kelompok ini memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Ayo beri aplaus buat mereka berdua. Ayo silakan dulu kembali. Terima kasih bu. Ya. Jadi sudah dijelaskan tadi tentang pernikahan, sudah tahu hukum-hukumnya, terus arti pernikahan, terus juga udah tahu kewajiban suami dan istri, sampai sudah dijelaskan tadi juga ada kalian sudah hebat banget bisa memecahkan suatu kasus gitu. Sampai di sini coba ibu mau nanya, apa kalian sudah paham? Paham bu. Ada yang masih mau ditanyakan lagi atau enggak? Tidak bu. Tidak bu. Oke, kalau yang sudah tidak ditanyakan lagi, jadi di sini sudah jelas tadi hukum pernikahan, pengertian pernikahan. Mungkin kali ini sampai di sini kali ya, sudah cukup untuk tugas. Untuk tugas ibu memberikan tugas kalian tolong membuat video tentang ijab kabul. Tadi kan sudah dijelaskan di situ ya, ijab kabul itu ada wali, ada saksi, ada mempelai. Jadi kalian bikin kelompok, kalian bikin video ijab kabul, terus nanti dikumpulin videonya. Terus juga untuk bab selanjutnya itu kalian harus baca dulu bab selanjutnya tentang perkembangan organisasi Islam sebelum kemerdekaan. Itu ada di bab 10, kalian bisa buka bukunya, kalian baca dulu. Ibu sih berharap kalian bisa sedikit mempelajari ya, atau merangkum dulu nanti bisa. Jadi ketika besok dijelaskan, kalian sudah paham tentang materinya. Mungkin cukup itu saja kali ya hari ini. Kalau misalkan ada yang ditanyain, kalian bisa tanya lagi ke ibu. Kalau mungkin di sini mampu bisa tanya langsung ke ibu. Mungkin cukup itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.